Salam Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat sore. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen dengan tema Yesus terangkat ke surga. Kita tahu momen kita bulan ini adalah kita baru saja merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Semua kita sebagai anak Tuhan telah merayakannya. Dan momen pada saat ini kita akan membahas dalam acara mimbar kita, Yesus terangkat ke surga. Namun Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai membahasnya, kita ambil waktu sejenak dulu untuk kita membaca firman Tuhan. Hari kita buka Alkitab kita, yang diambil dari pertama ada 2 pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mengajak pemirsa untuk kita buka Alkitab sebagai dasar pegangan kita, dasar renungan untuk kita pada saat ini. Nah, yang pertama dari kitab Kisah Para Rasul dalam Perjanjian Baru ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke surga, temanya yang ada di Alkitab. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pembacaan nat firman Tuhan, pembacaan kita yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu pemirsa, kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kita akan melihat apa isi firman Tuhan tersebut. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur kesempatan yang indah ini, kesempatan yang kita boleh syukuri atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Minggu kemarin kita sudah merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ya Pak ya. Amin. Merupakan momen yang paling istimewa dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, di mana kita telah ditebus. Dan dari mulai perayaan kita Jumat Agung ya Pak ya. Amin. Kenaikan, perayaan kenaikan dan kebangkitan dan kenaikan, dan pada saat ini kita merayakannya. Minggu kemarin kita merayakannya. Puji Tuhan saudaraku, ini merupakan hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, memberikan waktu dan kesempatan buat kita untuk kita boleh mensyukuri akan kasih dan berkat Tuhan. Dan puji Tuhan, di tengah-tengah kita pada saat ini telah ada narasumber kita. Beliau adalah Bapak Pendeta Broli Dawolo. Selamat sore Pak. Selamat sore, salam. Ya, puji Tuhan, masih tetap setia melayani Amin. Pak ya. Saya tahu apalagi sekarang Pak ini sudah diterima menjadi guru P3K guru. Tapi puji Tuhan, di balik kesibukan yang Bapak terima, Bapak masih siap untuk melayani. Amin. Ya, biar kiranya Bapak semakin diberkati segala usaha dan pekerjaan boleh menjadi berkat. Puji dan pada Tuhan. saat ini, apa yang mau Bapak bagikan kepada pemirsa boleh menjadi berkat ya Pak ya. Baik. Nah, seperti tema kita tadi, saya jelas bilang tema Yesus terangkat ke surga. Dan momen yang sudah kita rayakan adalah momen kenaikan Yesus. Dan pada saat ini kita akan membahas
Apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Mungkin dalam kehidupan kita lah dulu. Ada nanti ada 2 poin dalam kehidupan kita, apa maknanya ini, dan dalam pelayanan kita mungkin sekeliling kita, di gereja kita, di mana kita, apa maknanya sebenarnya ini, Pak? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada saat ini, kita bersyukur bertemu dalam mimbar agama Kristen TVRI Jambi dalam sukacita dan damai sejahtera. Kita percaya bahwa pada hari Kamis kemarin kita sudah merayakan peristiwa Yesus terangkat ke surga. Kalau kita berbicara tentang makna dari Yesus terangkat ke surga, adalah rangkaian keselamatan yang dikerjakan oleh Mesianis dalam menyelamatkan dunia ini. Umatnya terutama, Pak, ya. Kita percaya bahwa Mesianis datang, lahir di tengah-tengah dunia ini, di mana Allah mengambil rupa manusia. Dan dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan kebinasaan. Dan 40 hari setelah dia bangkit dari antara orang mati, maka kemudian dia mengumpulkan semua murid-muridnya dan orang banyak di satu tempat yang disebut Bukit Zaitun. Dan di sana disaksikan oleh mata orang banyak, para murid-murid, bahwa Yesus terangkat ke surga. Disaksikan oleh murid-muridnya. Disaksikan oleh murid-murid. Apa yang kita lihat, bahwa sebelum Yesus terangkat ke surga, pembacaan dalam Yohanes 14 ayat 6 itu adalah percakapan antara Yesus dengan murid-murid. Saat itu, ya. Sebelum dia terangkat ke surga. Dia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan meninggalkan mereka. Dia akan menuju satu tempat yang disebut tempat keabadian, tempat kekekalan, yaitu rumah Bapa di surga. Kemudian Thomas bertanya kepada Yesus, di mana tempat itu? Bagaimana kami tahu jalannya? Di mana surga itu? Sama dengan kita manusia pada umumnya akan bertanya demikian. Apakah ada kehidupan setelah kematian? Apakah ada surga itu? Di mana sesungguhnya tempat keabadian itu? Di mana kita percaya bahwa kehidupan kita saat ini adalah kehidupan fana. Kehidupan sementara. Karena apa? Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan upah dosa itu adalah kematian atau kebinasaan. Artinya apa? Fisik kita ini ada waktunya harus mati. Tapi kita percaya bahwa di balik kematian itu ada kebangkitan. Dan kebangkitan itu adalah kita memperoleh tubuh kemuliaan. Kita kembali pada percakapan antara Yesus dengan murid-murid dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 itu. Thomas berkata, di mana surga itu? Di mana letaknya dan bagaimana kami tahu jalan di sana? Maka kemudian Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka Thomas menyimpan dalam hatinya janji itu. Murid-murid yang lain juga menyimpan dalam hatinya janji itu. Kapan tergenapi di mana Yesus kembali ke surga? Dan kita tahu bahwa memang yang tahu surga itu adalah hanya pribadi yang datang dari surga dan kembali kepada surga. Maka kemudian peristiwa Yesus terangkat ke surga, yaitu pada hari ke-40 setelah kebangkitan itu, menjadi sesuatu yang menyempurnakan karya keselamatan Yesus Kristus datang di dunia ini. Tergenapi apa yang disangkatakan kepada murid-murid.
bahwa dia kembali ke surga. Untuk apa dia kembali ke surga? Tidak lain adalah menjadi jalan perintis bagi kita, menjadi jalan bagi orang percaya untuk memperoleh keselamatan. Dan maka kita sebagai umat Kristiani saat ini menganggap bahwa Yesus terangkat ke surga adalah sebuah peristiwa yang harus kita imani. Bahwa jalan keselamatan itu adalah milik setiap orang percaya. Oke, berhak semua Pak ya. Amin. Oke, nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan, masih tetap bersama dengan kami pada sore hari ini dalam acara Mimbar Agama Kristen. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan atau penjelasan yang diberikan oleh Bapak narasumber kita yang diambil tadi dari pembacaan kita yang kedua, yaitu dari Yohanes 14 ayat 16. Di sana jelas dikatakan dan jelas dibagikan kepada kita sebagai berkat yang sangat luar biasa bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk penggenapan janji Tuhan Yesus. Mungkin sebelumnya sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus ya. Amin. Tibalah pada saat itu yang kita rayakan pada minggu kemarin. Ini loh yang telah kujanjikan kepadamu. Kalau aku sudah menggenapi janjiku. Seperti kira-kira seperti itu Pak ya. Tadi Bapak Suparta sempat menyinggung mengenai Thomas berkata, di mana surga itu? Nah ini mungkin seru. Kita mendengar sebagai umat Tuhan pernah mendengar bagaimana kisah kepercayaan Thomas yang disebut sebagai murid Tuhan Yesus. Ya. Kita boleh mungkin mengetahui bagaimana kisahnya. Baik. Kira-kira bagaimana ini kisahnya? Apakah setelah Yesus naik ke sorga tadi dikatakan Yesus masih tetap bersahabat atau mungkin mengampuni Thomas sesuai dengan kisah yang pernah mungkin dijelaskan dalam firman Tuhan? Nah, pertanyaan siapa Thomas? Ya. Dan sejauh mana Thomas percaya atas karya mesianis itu? Pekerjaan yang Yesus kerjakan untuk membebaskan, memerdekakan manusia dari dosa. Sejauh mana Yesus datang membawa keselamatan di tengah-tengah dunia ini? Thomas adalah pribadi yang tidak mudah percaya. Thomas adalah pribadi yang segala sesuatunya harus dibuktikan dengan kasat mata sendiri dan harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Harus dilihat langsung gitu Harus Pak ya. dilihat oleh langsung. Baru percaya. Baru dia percaya. Sesungguhnya pertanyaan Thomas itu berkata, di mana jalan ke surga itu menandakan bahwa manusia tidak mungkin tahu jalan ke surga. Dan sampai saat ini tidak ada satu pribadi yang tahu di mana surga itu. Karena apa? Karena memang kita berada dalam kehidupan fana. Kita berada dalam kehidupan yang serba terbatas. Oleh karena itu dia bertanya kepada Yesus bahwa di mana tempat itu. Dan Yesus telah menggenapi janjinya ketika dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau aku ke surga adalah menyediakan tempat bagimu. Melalui Bapa tadi ya, Pak, melalui Tuhan. Karya keselamatan itu sendiri. Maka kemudian ketika janji itu tergenapi, Thomas betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Untuk memberitakan Injil. Nah bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita di dunia ini sifatnya sementara. Tapi kita tahu bahwa Allah telah membuka jalan kehidupan yang baru. Yaitu melalui Yesus Kristus di mana dia naik ke surga. Artinya kita tahu bahwa kematian bukan akhir dari kehidupan. Kematian bukan suatu kebinasaan. Tetapi sudah diubahkan menjadi kematian adalah jalan kemenangan bagi kita semua orang percaya. Oleh karena itu kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Maka mari kita terus berjuang untuk selalu setia
dan tekun bahwa Kristus telah memberikan contoh keteladanan bagi kita. Bahwa jalan kehidupan, jalan keabadian, Yesus telah anugerahkan dan menjadi perintis bagi kita sebagai orang percaya. Iya, oke, mengenai Thomas tadi, apakah dari segi janji Tuhan mengenai penggenapan dan digenapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apakah Thomas sudah percaya, oh iya benar-benar ini adalah seorang Mesias, gitu Pak ya? Iya. Baru aku menyadari kalau Yesus adalah benar-benar Mesias. Amin. Karena saat penggenapannya, kenaikan Yesus sendiri ke surga. Ya Pak ya. Nah sekarang apa tadi secara umum kita boleh memahami apa yang Bapak bilang sesuai dari kitab Yohanes 14 ayat 6 tadi Pak ya. Nah sekarang apa maknanya itu sekarang dalam kehidupan kita, mungkin memberikan semangat dalam pertumbuhan iman kita mungkin, atau mungkin dalam semangat dalam kita melayani, mungkin apa maknanya yang sebenarnya yang harus kita lakukan atau yang kita terima, atau mungkin dalam kehidupan kita, atau mungkin kehidupan kita dalam melayani atau dalam pelayanan. Iman kita sebagai orang percaya setelah Yesus terangkat ke sorga, maka kita berkata, jika hidup kami ini sementara, jika hidup kita ini akan berakhir, tetapi ada kehidupan yang kekal, yang abadi, yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita percaya bahwa Kristus telah memberikan janji bahwa Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Maka setiap perbuatan kita yang baik, ya, apa yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini tidak akan sia-sia. Semuanya akan diperhitungkan sebagai sesuatu untuk kita memperoleh yang terbaik. Kita akan menjadi pribadi yang tidak akan sia-sia mengerjakan kebaikan, cinta kasih. Itu menjadi sebuah hal yang harus kita pertahankan dan kita tidak boleh terlena. Iman kita harus terus bertumbuh. Dan sebagai orang percaya selalu berkata, setialah dalam perkara kecil. Setialah dalam hal-hal yang kecil. Maka Tuhan memberikan kita perkara-perkara yang besar. Iya. Kita percaya bahwa siapapun kita saat ini akan merindukan tempat kekekalan itu. Kekekalan yang sedang kita nantikan Pak ya. Yang sedang kita nantikan. Siapapun kita akan merindukan tempat kebahagiaan yang sempurna itu. Siapapun kita akan merindukan yang namanya sorga itu. Sorga. Dan ingat satu hal, bahwa tempat itu tidak bisa dibeli. Dia beli, oke. Tempat itu tidak bisa dibayar dengan uang dan materi. Tapi tempat itu kita peroleh karena ada perintis. Karena ada pribadi yang boleh menuntun kita di sana. Dan janji itulah yang tergenapi ketika Yesus terangkat ke surga. Iya. Maka kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh murid-murid setelah Yesus terangkat ke surga, mereka semangat untuk menyaksikan berita keselamatan itu. Mulai dari apa tadi yang kita baca di Kisah Para Rasul, dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Sampai saat. Dan tentu kita hari ini sebagai orang percaya, tugas kita adalah memberitakan karya keselamatan itu. Nanti kita akan lanjut kembali Amin. setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang setia masih tetap bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Tadi kita sudah membahas mengenai kehidupan yang abadi atau yang kekal. Dan Bapak tadi sudah menjelaskan untuk mencapai kehidupan yang abadi ini, yang kekal, harus dengan perbuatan yang baik. Amin. Tadi itu Pak ya, harus perbuatan yang baik. Tidak bisa dibeli. Kayak beserta apalagi tawar-menawar ya Pak ya. Ya, harus dengan perbuatan yang baik.
Jadi perbuatan yang baik ini mungkin muncul dari sifat orang, karakter orang, kehidupan orang, atau kita melihat dari imannya yang semakin bertumbuh. Amin. Ya Pak ya. Itu sebabnya dikatakan bagaimana supaya iman kita semakin bertumbuh, berdoa dan rajin merenungkan firman Tuhan. Amin. Melakukan hal-hal yang positif. Baru nanti kita masuk ke dalam hal kerajaan yang kekal. Amin. Yang telah disediakan oleh Tuhan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai Yesus terangkat ke surga yang kita baca dari pembahasan Yohanes 14 ayat 16 ayat 6. Nah, sekarang apakah nanti akan kembali untuk menjemput orang yang percaya? Kan sudah naik nih ke surga nih, meninggalkan murid-muridnya pada saat itu. Ya, seperti Thomas, Petrus dan lain sebagainya, meninggalkan murid-muridnya pada saat itu. Apakah masih ada penantian kita untuk Yesus datang kedua kalinya? Baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, ketika Yesus sudah terangkat ke surga, maka murid-murid ditinggalkan sesaat, dipakai kata sesaat itu. Oh. Kata sesaat, aku akan meninggalkan engkau sesaat. Tapi aku akan datang untuk menjemput engkau kedua kali. Apa maksudnya di sana? Bahwa sebagai orang percaya kita diajak hidup dalam pengharapan. Jadi kehidupan kita di dunia ini saat ini sedang hidup dalam pengharapan. Apa pengharapan kita? Bahwa kita akan memperoleh karya, kita memperoleh keselamatan. Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal melalui kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya kita akan memperoleh kehidupan yang abadi itu bersama dengan Yesus. Kalau Yesus saat ini sedang di surga, kita tidak bisa mengartikan bahwa pribadi Yesus itu seperti pribadi yang terbatas. Kita tahu bahwa Allah itu tidak terbatas. Dan itu artinya menandakan bagi kita bahwa janji Yesus mengatakan bahwa aku pergi sesaat dan aku datang kembali menjemput engkau. Itu artinya bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam pengharapan, maka pada waktunya kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Cuman pertanyaannya, kapan kedatangan Yesus yang kedua kali itu? Dikatakan dalam kitab Petrus, ya, pasal 3 itu dikatakan bahwa kedatangan Yesus kedua kali kita tidak tahu kapan dia datang. Tapi yang pasti kita sebagai orang percaya harus siap dalam pengharapan itu. Artinya kita siap sedia. Dan sekali lagi saya katakan, kita setia sampai akhir. Apa kesimpulan? Nah, sebagai kesimpulan yang singkat mungkin yang kita ambil dari mimbar kita pada sore hari ini. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa maknai dalam peristiwa Yesus terangkat ke surga. Yang pertama, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Yang kedua, jangan ada keraguan bagi kita. Jangan ada semacam keraguan dalam perjalanan iman kita. Bahwa surga itu ada dan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga, dengan Yesus naik ke surga kita percaya bahwa kehidupan kita tidak akan sia-sia. Kalau kemudian nanti Paulus katakan upamu besar di surga. Kan gitu. Segala sesuatu yang kamu lakukan tidak sia-sia, tapi upamu besar di surga. Itu menandakan apa? Bahwa apa yang kita kerjakan hari ini tidak hanya berbicara untuk hari esok. Apa yang kita lakukan hari ini tidak hanya berbicara untuk kebutuhan jasmani kita, tapi juga berbicara tentang harta surga. Oke Pak, ya baik. Tadi kesimpulannya sangat luar biasa ya Pak ya. Menyediakan tempat bagi orang yang percaya, yang taat dan
turut dalam aturan firman Tuhan. Ya, semoga kita masuk ke dalam kesana nanti. Ya, terima kasih Pak atas waktunya yang sudah memberikan waktu buat kita untuk memberikan berkat. Terima kasih pemirsa, sampai sini perjumpaan kita untuk sore hari ini. Kami mengucapkan salam, Tuhan Yesus memberkati.